Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdaski. Selamat pagi semua, anak hebatku semua. Perkenalkan, saya adalah Suparman, pengajar guru Smart School untuk hari ini pada materi perubahan lingkungan di kelas 10. Anakku sekalian, kita berjumpa kembali pada kegiatan program Smart School sebagai program andalan Sulawesi Selatan. Pada kali ini, ananda hebatku semua, kita akan belajar biologi, khusus untuk pelajaran pada kelas 10 atau fase E pada kurikulum Merdeka Belajar. Semoga anak hebatku semua, anak cerdasku semua pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan belajar tentang bagaimana perubahan lingkungan di sekitar kita. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa bersama. Bapak akan pimpin secara Islam, yang lain menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak hebatku semua, pada kegiatan kita kali ini, ananda hebatku bersama dengan saya mengucapkan selamat bergabung Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tentunya, yang sudah bergabung dengan kegiatan program Smart School pada hari ini di pelajaran saya. Pada materi kali ini sudah kami akan bahas, yaitu tentang bagaimana perubahan lingkungan. Suatu materi yang sangat menarik bagi kelas 10 sebagai kegiatan atau materi yang mengajarkan kepada anak-anakku sekalian bagaimana menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Ananda hebatku semua, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah bagaimana kita dapat menganalisis perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua adalah menjelaskan proses pencemaran lingkungan sebagai akibat dari proses perubahan lingkungan. Ada dua tujuan penting pada hari ini adalah menganalisis perubahan lingkungan dan menjelaskan dampak dari perubahan lingkungan, yaitu proses pencemaran lingkungan. Perhatikan anakku sekalian pada gambar di atas. Suatu ilustrasi gambar yang sangat menarik bagi anakku semua. Ada yang mau berkomentar bagaimana tanggapan anak-anak hebatku dengan ilustrasi tentang perubahan lingkungan yang ada pada gambar tersebut? Bisa raise hand bagi sekolah-sekolah yang sudah bergabung. Silakan raise hand jika ada ananda hebatku mau berkomentar bagaimana pendapat anak hebatku tentang ilustrasi dari gambar perubahan lingkungan dari dua gambar tersebut. Nah,
Ini suatu ilustrasi gambar tentang fenomena alam perubahan lingkungan. Jika kita berada di sini, kita akan merasa bagaimana nyamannya, bagaimana estetikanya. Kita akan melihat lingkungan kita yang begitu asri, yang begitu hijau. Terkadang ini menjadi suatu bentuk-bentuk yang dijadikan momen, bahkan dijadikan satu bentuk dalam bentuk selfie atau dalam bentuk apalah yang menjadi suatu status bagi anak-anakku yang ketika pergi ke suatu tempat, ketika melihat suatu fenomena alam atau hutan atau kemana saja yang berbentuk piuh, yang ada hijaunya, itu akan menjadi salah satu bentuk yang sangat menarik. Dan memang masih banyak kita dapatkan di beberapa tempat. Karena perubahan lingkungan itu ada yang menjadikan semakin bagus. Walaupun pada dasarnya ada yang menjadi salah satu pemicu munculnya namanya pencemaran. Di sisi lain, anak hebatku semua, tumbuhan itu menjadi kering. Fenomena alam dengan cuaca, dengan yang sangat tandus. Yang membuat ada suatu kesenjangan antara dua gambar tersebut. Disinilah anakku hebatku semua dituntut bagaimana kreativitasnya, dituntut bagaimana anak-anak cerdas semua untuk menjaga lingkungan kita. Karena kita berada di lingkungan ini. Ketika lingkungan ini tidak bagus, maka kembali kepada kita. Karena kita adalah makhluk hidup. Manusia itu adalah makhluk hidup yang merupakan bagian dari lingkungan. Jika lingkungan mengalami gangguan, maka secara tidak langsung, maka kita akan, atau secara sangat langsung, kita akan juga merasakan apa akibat dari perubahan lingkungan. Sama dengan ini. Dari dua gambar ini adalah di mana pada beberapa tahun lalu merasakan bagaimana bagusnya di sini, ya. Begitu indah, begitu hijau. Dalam berpuluh-puluh tahun yang sekarang dan yang ini dari beberapa tahun yang lalu, ya, dan sekarang yang seperti ini pemandangannya. Begitu miris kita melihat apa yang terjadi. Ini semua akibat dari apakah dari dua faktor, apakah faktor alam atau faktor manusia. Dan yang selalu menjadi trending topik adalah faktor manusia yang mengakibatkan kenapa bisa seperti ini. Ketika kita seperti ini, bagian suka traveling yang dengan keindahan, kita akan melihat seperti ini suasana ini. Dan ini merupakan satu nuansa yang secara psikologis membuat nyaman kepada kita. Ketika kita melihat air begitu jernih, ketika kita melihat tumbuhan hijau, sebagai sumber paru-paru dunia menyediakan oksigen, kenapa kita merasa segar? Karena oksigen juga sangat segar. Pemandangan, lingkungan yang membuat kita menjadi nyaman. Oke, anakku sekalian, ini adalah bentuk-bentuk gambar yang sering kita lihat. Di kawasan kita tersering, ya, hampir setiap hari melihat pemandangan seperti ini. Jujur, kalau kita berbicara Nanda hebatku, melihat ini bagaimana perasaannya anakku semua? Merasa jijik? Atau karena sudah terbiasa dengan pemandangan ini? Apa tidak pernah ada dalam ingatan Ananda hebatku semua? Kenapa bisa seperti ini? Ya. Bagaimana air sekarang? Bagaimana dengan pencemaran tanah? Bagaimana dengan udara kita yang penuh dengan asap? Bagaimana kebisingan yang mengganggu suaranya, yang sudah di atas berapa hertz lagi secara desibelnya? Ini menjadi suatu ilustrasi bahwa inilah yang terjadi. Fenomena inilah yang terjadi, anakku hebatku semua, yang ada di lingkungan kita. Terkadang makanan yang kita makan, tiba-tiba kita menjadi sakit. Atau beberapa hal. Karena apa? Faktor lingkungan. Ada interaksi. Ya. Karena ini menjadi salah satu sumber penyakit juga. Ketika ada pemandangan seperti ini. Anakku sekalian,
sebelum kita lanjut, ini salah satu ya dari surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 yang sudah menegaskan kepada kita semua bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jelas pada ayat 41 tersebut sudah memberikan suatu konsep bahwa telah tampak kerusakan. Dan Allah menghendaki agar mereka merasakan. Kenapa? Agar kita bagaimana kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kita mengelola, menata kembali lingkungan kita. Dan di surat ke-42 sudah dijelaskan. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, melihat dari gambar tersebut, mari kita saling melestarikan, mari kita selalu melestarikan alam dan menjaga lingkungan kita. Mulai dari diri, dari lingkungan kita. Jika hal tersebut kita menjadikan suatu hal kebiasaan, itu akan menjadi budaya bagi kita sendiri. Ya. Save the Earth, selamatkan bumi. Karena satu-satunya planet dalam hal ini yang bisa menyediakan oksigen, tempat untuk kita tinggal adalah bumi. Jika bumi sudah mengalami kerusakan, maka di mana kita mau tinggal? Mau pindah ke planet lain? Apa bisa menyediakan oksigen yang banyak? Maka muncullah namanya tanda kiamat. Anak hebatku semua, sekarang kita masuk tentang definisi perubahan lingkungan. Berbicara tentang perubahan lingkungan, konsepnya adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor manusia. Jadi, satu konsep definisi perubahan lingkungan adalah terjadinya atau terganggunya keseimbangan lingkungan. Jadi ketika keseimbangan lingkungan terganggu, apakah keseimbangan lingkungan dalam ini adalah energi dengan materi yang keluar dan yang masuk, bagaimana faktor biotik dan abiotik, ketika terjadi keseimbangan atau terjadi gangguan keseimbangan tersebut, apakah karena diakibatkan oleh faktor manusia atau faktor alam, maka itulah dikatakan salah satu konsep bagaimana terjadi perubahan lingkungan. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses yang terlibat di dalamnya ada aliran energi dan ada siklus materi. Ya. Itu adalah lingkungan hidup. Nah, kenapa keseimbangan lingkungan terganggu? Keseimbangan lingkungan terganggu karena terjadi perubahan karena hilangnya sebagian komponen yang menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan tertentu. Wajarlah anakku sekalian, Bapak Ibu gurunya sudah mempelajari, sudah mengingatkan dalam proses rantai makanan atau jaring-jaring makanan, ketika ada yang hilang atau putus dalam rantai makanan tersebut, walaupun proses makan memakan, tetapi ketika ada yang terputus, maka terjadi namanya gangguan keseimbangan lingkungan. Terjadi perubahan. Ketika terjadi perubahan, hilang atau sebagian komponennya terputus, maka ekosistem di dalam lingkungan tertentu mengalami gangguan. Ya, itulah yang dikatakan terjadi perubahan lingkungan. Begitu indahnya. Ketika di sini, apa yang terjadi? Gersang. Hilang. Mungkin orang tua atau nenek anakku sekalian pernah menceritakan bagaimana keindahan kampung kamu. Apa yang terjadi sekarang? Ya. Tetapi ingat, sekarang adalah pemerintah juga sudah menggalakkan bagaimana proses, bagaimana menata lingkungan lebih baik. Dan selalu bagaimana konsep lingkungan. Ya. Itu juga salah satu konsep yang terbaik. Nah. Berbicara tentang perubahan lingkungan, lingkungan tidak begitu saja langsung rusak. Karena lingkungan memiliki namanya daya lenting dan daya dukung.
Ketika daya lenting dan daya dukungnya rendah, apa yang terjadi? Terjadi gangguan keseimbangan lingkungan. Ada terjadi perubahan lingkungan. Tetapi ketika daya lenting dan daya dukung tinggi, semua kehidupan di muka bumi ini akan berjalan dan terjadi keseimbangan sesuai dengan peruntukannya. Jadi ketika daya lenting dan daya dukung rendah, apa yang terjadi? Dan ketika tinggi, ya itu yang kita harapkan. Sekarang kita berbicara, atau ada yang tahu apa itu daya lenting dan apa itu daya dukung terhadap dengan perubahan lingkungan? Kalau ada silahkan. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Ya. Jadi daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Jadi ketika lingkungan itu tidak mesti dia akan terganggu, tetapi ketika ada, dia memiliki namanya daya lenting. Daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Dan ada namanya daya dukung. Bagaimana kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Lingkungan itu memiliki daya lenting dan daya dukung. Tidak secara cepat begitu dia akan mengalami perubahan atau kerusakan. Karena dia memiliki daya lenting dan daya dukung. Daya untuk pulih kembali. Tadi sudah dijelaskan, ada dua hal yang menyebabkan perubahan lingkungan. Yang pertama adalah faktor alam dan perilaku manusia. Lagi-lagi adalah faktor alami dan perilaku manusia. Faktor alami kan sudah dijelaskan, ya, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, itu semua adalah faktor alam yang menyebabkan terjadi perubahan lingkungan. Dan perilaku-perilaku manusia, ya. Perilaku manusia, ya. Memang kalau buang sampah, contohlah anakku sekalian, buang sampah cuma satu orang, cuma satu saja. Kalau kita ada di sekolah ada 700 atau 900, kalau cuma ada 2, 3 tidak akan nampak. Tetapi ketika itu adalah berlanjut terus menerus setiap hari, atau ada beberapa sepersekian, maka itu akan menumpuk. Karena tidak mesti langsung didegradasi atau diuraikan oleh yang dapat menguraikan sampah. Apalagi sampah-sampah yang sulit terurai. Kerusakan karena perilaku manusia. Ini semua. Pemandangan yang hampir kita lihat hari. Ya. Ketika saya kemarin ke Jepang, sungainya begitu jernih. Ikan-ikan emas, ikan-ikan koi itu betul-betul di got depan rumahnya, betul-betul seperti kolam, ya, seperti akuarium. Dan mereka memang menjaga lingkungan. Wajarlah memang kalau dia bersih. Kita juga bisa, tetapi karena ada beberapa oknum, tidak semua, ya, seperti ini salah satunya. Mungkin kalau satu kali tidak apa-apa, karena lingkungan memiliki daya lenting dan daya dukung. Tetapi kalau tiap hari dan berapa banyak orang, apa yang terjadi? Dan ketika tidak seimbang yang menguraikan dengan apa yang dibuang. Aktivitas manusia yang menghasilkan zat sisa yang dibuang ke lingkungan. Dan itulah yang berbahaya. Kemudian faktor alami. Faktor alami adalah bencana alam. Gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Itu juga yang menyebabkan beberapa faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan. Ya, ini adalah di luar dari dugaan, di luar dari nalar kita sebagai manusia. Tetapi beberapa artikel menuliskan bahwa salah satu hal yang menyebabkan bencana alam adalah faktor ulah manusia itu sendiri. Lagi-lagi kembali kepada makhluk hidup. Ya. Seperti kebakaran hutan. Tiba-tiba mungkin ada yang merokok, ya, dibuang pada tanah yang kering, maka apa yang terjadi? Seperti itu yang terjadi. Nah, sekarang dampak dari perubahan lingkungan itu adalah kita kenal namanya pencemaran. Apa yang dikatakan sebagai pencemaran? Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, ya, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubah tatanan lingkungan. Jadi konsepnya adalah masuknya atau dimasukkannya, ya. Kemudian karena ada masuknya atau dimasukkannya mengakibatkan berubah tatanan lingkungan. Ketika tatanan lingkungan berubah, apakah oleh aktivitas manusia atau oleh faktor alam, maka kualitas lingkungan menjadi menurun. Jadi tatanan lingkungan berubah karena aktivitas manusia dan proses alam
itu mengakibatkan kualitas lingkungan menjadi menurun. Itu konsep yang dikatakan pencemaran. Jadi, yang menimbulkan pencemaran itu adalah polutan. Ya, kenapa dikatakan sebagai polutan? Keberadaannya merugikan. Jumlahnya sudah melebihi batas normal. Berada pada waktu dan tempat yang kurang tepat. Ya, jadi bisa jadi kamu dikatakan polutan. Jadi ketika dikatakan keberadaannya merugikan atau melebihi dari batas normal jumlahnya dan dia berada pada waktu dan tempat yang kurang tepat, ya, maka itu dikatakan konsep mengalami pencemaran. Berdasarkan lingkungannya. Dalam hal ini tadi berdasarkan sifatnya ada dua, biodegradable dengan non-biodegradable. Ada limbah yang dapat diuraikan dan ada limbah yang tidak dapat diuraikan. Ketika dapat diuraikan berarti secara alamiah dekomposer ya. Secara alamiah adalah dekomposer akan menguraikan. Kemudian yang susah diuraikan adalah limbah non-biodegradable ya. Tidak dapat diuraikan secara alamiah oleh dekomposer. Itu ada dua, biodegradable dan non-biodegradable. Non-biodegradable inilah yang sulit, yang banyak menumpuk. Ini salah satu bahannya, ya, ini. Ketika terjadi pencemaran. Pencemaran tempat terjadi adalah pencemaran air. Ini paling sering kita lihat, ya. Pencemaran air, perubahan di suatu tempat di mana kita lihat sungai, apa yang terjadi? Terjadi pembuangan limbah industri, penggunaan pupuk dan pestisida, erosi, penggunaan bahan racun dan peledak, dan tumpahan minyak di laut, ya. Yang salah satunya yang di Jepang kemarin Teluk Minamata ya, yang kasus Minamata itu menyebabkan pencemaran air. Terjadi perubahan. Kalau pada air kan kita lihat adalah secara parameter fisik, secara bau, berarti itu adalah secara kimia dan secara biologis, ya. Berarti itu adalah sudah mulai tercemar, ya. Pencemaran air apakah dari limbah pertanian, limbah rumah tangga, atau limbah industri. Insektisida salah satunya, herbisida dengan fungisida, bahan organik dengan limbah-limbah industri ya yang paling banyak, seperti beberapa jenis timbal dan logam berat ya, seperti PB ya, bahan kimia dan cairan-cairan berminyak. Ini salah satu penyebab yang mengakibatkan kenapa terjadi pencemaran air. Bahkan anakku sekalian biasa melihat kenapa tiba-tiba ada hewan-hewan tersangkut ada kantong plastik, kura-kura ada kantong plastik yang ada di badannya melekat, atau dia terperangkap pada botol-botol. Itu adalah salah satu pencemaran air yang mengakibatkan terjadi gangguan. Karena kenapa sulit diurai walaupun sudah bertahun-tahun. Ya, oke. Pencemaran udara. Ini menyebabkan pencemaran udara, masuk unsur-unsur berbahaya, ya. Oke, beberapanya adalah faktornya karena beberapa dari karbon dioksida ya. Ini pencemaran udara ya yang sangat mengganggu dari hidrogen sulfida, karbon monoksida ya. Kemudian pencemaran tanah ya. Pencemaran tanah anakku semua. Keadaannya karena limbah domestik juga, pestisida itu salah satunya. Kemudian ada satu lagi namanya limbah adalah pencemarannya dari kita biasa lihat ya. Apalagi pencemaran tanah anakku sekalian, saya jelaskan kembali bahwa produksi sampah plastik di Indonesia itu adalah 5,4 juta ton per tahun ya. Kemudian kita adalah salah satu pengguna sampah terbanyak ya, peringkat 3 atau peringkat 4 di dunia. Dan waktu yang dibutuhkan itu adalah butuh waktu yang sangat lama. Contoh saja botol plastik ya, 450 tahun baru bisa diurai ya. Ya, pencemaran suara. Jadi jangan mengatakan kalau temannya yang besar suaranya mengatakan ini pencemaran suara Pak ya. Makanya salah satu pencemaran suara adalah bising, percakapan pelan berapa desibel. Biasanya 20 sampai 25 ribu Hz ya, batas kemampuan kita. Bahkan untuk biasa yang kerja ini sampai 80 desibel. Ya. Jadi hati-hati juga ya, itu pencemaran suara secara psikologis itu juga sangat mengganggu, ya. Dampak pencemaran. Dampak pencemaran banyak sekali ya. Punahnya spesies, terjadi gangguan keseimbangan lingkungan, terjadi peledakan jumlah hama. Kenapa sekarang jumlah hama ini meledak? Itu salah satunya. Kesuburan tanah berkurang,
terjadi bencana dan penyakit, yang paling ngetrend sekarang adalah lubang ozon, global warming ya, terjadi asfiksi, biomagnifikasi, akumulasi residu ya, yang terkumpul dari DDT misalnya, terjadi eutrofikasi blooming dan efek rumah kaca ya, itu. Bagaimana dampak-dampak pencemaran yang terjadi pada lingkungan kita. Lubang ozon yang kita takutkan yang harusnya radiasi sinar ultraviolet yang dipantulkan kembali masuk ke dalam bumi dan bisa menimbulkan berbagai macam. Terjadi global warming salah satunya, kemudian kanker kulit dan semacamnya ya. Oke. Apa upaya penanggulangan pencemaran? Tetap ada ya, salah satu dari administrasi. Secara administrasi kita harus ini ya, bagi-bagi perusahaan atau beberapa dari proyek ya, harusnya mengenai AMDAL-nya. Bagaimana mengenai analisis dampak lingkungan, bagaimana melakukan insenerator ya, dalam suhu tinggi tetapi tidak menimbulkan asap untuk menguraikan sampah-sampah plastik ya. Kemudian terjadi penyuluhan, bagaimana kita secara edukatif, penyuluhan yang diberikan, anakku sekalian bisa memberikan penyuluhan kepada temannya, kepada adik-adiknya, kepada siapa saja. Ketika lingkungan tercemar, kita semua yang menjadi tantangannya. Gunakan konsep 4R. Ya, bagaimana kita meminimalisir, reuse menggunakan kembali, bagaimana recycle mendaur ulang, bagaimana refire pemeliharaannya ya, kayak itu. Bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana sekarang belanja membawa tas sendiri. Bahkan beberapa ke Indomaret, sekarang kan kalau mau beli plastiknya adalah dijual. Tetapi ternyata juga tidak beberapa juga tidak banyak yang membawa, bukan Anda sendiri, tetap meminta kantong plastik atau kantong kresek. Padahal kalau di tempat-tempat lain memang tidak diberikan lagi. Karena ketika tetap disediakan kalau dibayar, maka tetap berpeluang untuk terjadinya sampah plastik tersebut. Ini adalah upaya-upaya penanggulangan pencemaran. Bagaimana upaya mengatasinya adalah bagaimana memanfaatkan limbah-limbah organik, ya, pemanfaatan limbah-limbah organik daur ulang ya, yang digunakan pada anakku sekalian ya. Bagaimana pengolahan limbah B3 melalui stabilisasi dan solidifikasi ya. Bagaimana konsepnya seperti ini, sebuah proses perubahan sifat kimia yang digunakan untuk memperkecil larutan dengan pengeluaran kadar atau daya racun pada limbah tersebut ya. Kemudian pengolahan limbah B3 secara fitomiradiasi, penggunaan tumbuhan untuk akumulasi dan absorpsi bahan limbahnya. Kemudian ada namanya bioremediasi, bagaimana proses penggunaan untuk menguraikan dan mendegradasi limbah ya. Oke. Dan konsepnya adalah 5R tadi tersebut. Saya kira cukup anakku sekalian pada materi perubahan lingkungan. Jadi lingkungan terjadi gangguan pada keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam dan faktor manusia yang menyebabkan pencemaran. Baik pencemaran air, udara, tanah, dan pencemaran suara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar kita tetap menjadi makhluk dalam hal ini sebagai salah satu makhluk hidup dalam hal ini adalah manusia yang menjadi konsisten dan tahu bagaimana menggunakan lingkungan. Karena ketika lingkungan rusak, maka kembali kepada diri kita. Bukankah tadi sudah dijelaskan bahwa ketika lingkungan rusak, maka kembali nanti kepada diri kita dampaknya. Oleh karena itu, salam lestari. Terima kasih anakku semua. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas ki.